Selamat siang Pak Sekjen Partai Gerindra, Pak Mujani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat datang di Bumi Lampung. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Waikanan dalam rangka untuk pembukaan Rakercap DPC Partai Gerindra cabang Waikanan. Pertanyaan pertama Pak, untuk Gerindra sendiri itu kan ada ikon bahwa Gerindra menang, Prabowo presiden. Itu bisa dijelaskan Pak lebih lanjut bagaimana tentang ikon atau slogan itu Pak? Pertama-tama yang harus dijelaskan adalah bahwa semua survei ataupun semua polling itu menyebutkan bahwa popularitas Ketua Dewan Pembina kita akan sangat tinggi. Popularitasnya luar biasa, pun demikian dengan elektabilitasnya tinggi. Karena itu di banyak lembaga survei yang selalu dipublikasikan adalah Prabowo selalu menempati urutan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 1, selalu seperti itu. Tapi elektabilitas ini tidak diikuti atau belum diikuti oleh naiknya partai pengusung, yakni Gerindra. Nah, inilah yang menyebabkan terus terang kerisauan kami. Karena ini waktu yang masih tersedia, saya kira kita harus bersiasat, kita harus bekerja keras, kita harus mengatur ritme dan strategi bagaimana meningkatkan popularitas Partai Gerindra sebagai partai pengusung Pak Prabowo, sehingga pada saatnya popularitas dan elektabilitas Partai Gerindra bisa melompat naik, meskipun syukur bisa menyamai, tapi kalaupun tidak terlampau jauh posisinya dengan Ketua Dewan Pembina sebagai calon presiden. Karena itu kita harus mengambil tagline ataupun sebuah tema besar, yang tema besar itu diharapkan bisa mendongkrak popularitas partai, sehingga pada akhirnya perolehan suara dan perolehan kursi partai akan dapat signifikan pada pemilu legislatif tahun 2014. Maka ditemukanlah sebuah tagline atau kata Gerindra menang, Prabowo presiden. Maksudnya apa? Maksudnya adalah masyarakat ataupun rakyat yang menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden, maka pilihan partainya harus Gerindra. Atau sebaliknya, orang yang milih Gerindra pasti calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Karena sekarang ini trennya adalah partainya apapun tidak ada masalah, tapi presidennya Prabowo. Itu menurut saya sebuah cara berpikir yang bisa menyesatkan. Kemungkinan keterbukaan Gerindra sendiri untuk berkoalisi bagaimana Pak? Saya kira koalisi adalah sebuah keharusan dalam sebuah tata demokrasi seperti sekarang ini, karena nyatanya koalisi itu tidak bisa digunakan untuk menguatkan proses pemerintahan pada saat yang akan datang. Artinya apa? Buat Partai Gerindra, berapapun perolehan suara partai pada tahun 2014 nanti, berapapun jumlah kursi yang bisa kita peroleh, menurut hemat kita, menurut kami, koalisi adalah sebuah keperluan, sebuah keharusan. Karena koalisi itu nanti akan bisa menopang proses pemerintahan pada saat pemerintahan ini berjalan atau berkuasa. Sebab kalau tidak, maka stabilitas pemerintahan, stabilitas politik tidak dijamin, dan itu bahayanya bisa pada mengganggu proses pembangunan, proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena itu komunikasi Partai Gerindra dengan banyak partai politik sekarang ini relatif bagus. Meskipun kita belum ada kesepahaman tentang beberapa hal, tetapi sebagai permulaan awal yang baik, kita ingin ini menjadi sebuah pintu untuk bisa berkoalisi. Kedua, koalisi kita harapkan terjadi justru
sebelum pemilu legislatif, sebelum pemilihan presiden, sebelum pemilu legislatif. Dari koalisi yang lebih awal, lebih dini akan lebih bagus, karena itu akan kita akan bersama-sama memperjuangkan sebuah ide-ide besar pada saat kampanye legislatif nanti. Tapi penekanan sendiri dari Partai Gerindra sendiri itu diharapkan untuk secara mandiri mengusung sendiri Bapak Prabowo sebagai calon presiden di 2014. Bukankah demikian, Pak? Yang sekarang sedang kita lakukan adalah kemampuan Partai Gerindra untuk dapat mengusung calon presiden, yakni Ketua Dewan Pembina. Berarti kita harus berjuang keras untuk mendapat 112 kursi, atau sama dengan 20% dari kursi yang diperebutkan. Akan tetapi perjuangan ke arah sana, kalaupun nanti berhasil, tetap diperlukan koalisi. Karena meskipun tanpa partai lain pun itu bisa mengusung, keperluan koalisi adalah untuk menjaga stabilitas pemerintah. Seperti Anda tahu, kalau pemerintah tidak dijaga dari sisi parlemen, maka gonjang-ganjing antara istana dan Senayan pasti tidak bisa dielakkan. Dan itu nanti dampaknya akan lebih serius terhadap pemerintahan, terhadap pembangunan. Karena itu di satu sisi kita harus tetap menggenjot optimisme dan perolehan Partai Gerindra untuk dapat mencapai 112. Sekarang kita baru mencapai pada angka 26, berarti 4 kali lipat dari perjuangan yang sekarang. Kalau sekarang ini kita mendapatkan 4,6 juta, maka hitungan saya untuk bisa mencapai 112 kita harus bisa mencapai minimal 15 juta suara. 15 juta Itu suara. bukan perjuangan yang ringan. Di satu sisi kita harus menggenjot itu, tapi di sisi lain kita juga harus terus-menerus melakukan komunikasi yang baik dengan partai lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 112 suara. Untuk bisa mencapai itu, maka kerja keras yang sekarang ini dilakukan adalah membangun infrastruktur secara serius. Membangun secara infrastruktur serius itu bukan hanya ada bukan hanya ada SK-nya, tetapi harus ada orangnya, ada kegiatannya, dan ada gerakannya. Dan itu yang kami lakukan di banyak tempat, dan kehadiran saya di Waikanan sekarang ini di Lampung adalah bagian dari upaya untuk mengecek kebenaran itu. Apakah ranting-ranting itu memang ada, eksis, dan bergerak. Yang kedua, pengurus harus sedapat mungkin menyambangi, mendatangi, menyalami, menguatkan, dan menggerakkan ranting-ranting itu. Sehingga ranting bukan sekedar papan nama, bukan sekedar SK, tetapi dia memang eksis, dibina, digerakkan, dan diarahkan, sehingga gerakannya itu tersentral menjadi sebuah gerakan bersama, begitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Mujani. Kembali nanti kita akan membahas mengenai satu lagi. Gerindra nanti rencananya tanggal 1 sampai tanggal 3 Juni itu akan mengadakan Pekan Susu Nusantara. Kita tahu bahwa Revolusi Putih sudah lama digaungkan oleh Partai Gerindra. Bagaimana pendapat Pak Muzani tentang rencana nanti Gerindra sendiri di Pekan Susu Nusantara? Gerakan Revolusi Putih yang kita gerakan itu saya kira sebuah ide yang sangat bagus, ide yang sangat cemerlang, karena kualitas gizi generasi anak-anak kita yang itu akan kita lihat pada 10-20 tahun yang akan datang sekarang ini kan rendah dibandingkan dengan banyak negara-negara berkembang, baik Cina, India, ataupun negara-negara di sekitar ASEAN ini. Nah, saya kira terobosan dari Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo perlunya sebuah gerakan peningkatan gizi secara massal dengan gerakan Revolusi Putih itu sebuah ide yang sangat cerdas, ide yang sangat cemerlang.
Indonesia adalah sebuah negara yang menghasilkan susu, tetapi konsumsi susunya masih rendah. Anak-anak kita masih rendah, padahal susu itu bisa membuat anak sehat, anak cerdas, dan seterusnya. Karena itu gerakan minum susu itu harus ditumbuh kembangkan secara serius. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya adalah gerakan minum susu itu belum menjadi sebuah kesadaran bersama sebagai sebuah gerakan masif yang mestinya ditumbuhkan. Karena itu melalui swadaya dan swadana, Partai Gerindra mempelopori ini. Saya kira pekan gerakan Revolusi Putih ini sebuah cara untuk mempercepat proses ini dengan cara swadaya dan swadana. Tentu saja yang kita harapkan pada saatnya nanti ketika amanat atau mandat rakyat ini sampai, maka kita harus mengalokasikan anggaran-anggaran negara, baik APBN ataupun APBD, yang dana itu akan kita gunakan untuk memberi konsumsi susu kepada rakyat, terutama usia anak TK, SD, mungkin SMP. Seminggu bisa sekali atau 2 kali dalam 1 minggu, sehingga mereka bisa menikmati konsumsi susu dengan lebih baik lagi. Bisa jadi nanti seperti kata Pak Muzani bilang, bahwa nanti jika Pak Prabowo menjadi presiden di 2014, bisa jadi nanti di setiap minggu ada semacam, mungkin katakan hari Jumat itu ada pembagian susu gratis gitu ya Pak ya, bisa jadi seperti itu Pak? Ya bentuknya bisa bermacam-macam ya, bisa minum susu di sekolah setiap Jumat atau Yes. Jumat dan Senin dan seterusnya. Tapi yang penting adalah negara harus mengalokasikan dana untuk konsumsi susu tambahan gizi anak-anak kita. Dan itu dulu zaman Orde Baru sudah pernah dilakukan di beberapa tempat. Betul Pak, betul. Ya mungkin dari waktu zaman dulu itu kan ada semacam ada pembagian bubur kacang hijau, pembagian susu. Nah, kemudian ya untuk anak-anak itu di posyandunya sendiri tuh ya, setiap Jumat gitu ya. Itu mungkin digalakan lagi ya Pak ya, bisa jadi Pak. Harus digalakan lagi, dan kesadaran itu mestinya harus ditularkan kepada pemerintah daerah. Para bupati, para wali kota harus menganggap ini sebagai sebuah kebutuhan masa depan. Ini yang belum kita lihat. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sukses semua rencana-rencana kita. Ya, amin Pak. Oke.